Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Halo, selamat malam pemirsa. Tongkat estafet kepemimpinan nasional telah resmi berpindah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kemarin menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi negara ini. Di tengah beragamnya tantangan, salah satunya publik tengah menantikan komitmen Presiden di ranah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan juga peningkatan mutu demokrasi yang beberapa tahun terakhir kerap mendapat atau cenderung menurun. Lantas seperti apa langkah konkret pemerintahan Prabowo Gibran dalam meyakinkan publik bahwa perbaikan penegakan hukum bisa terwujud? Bersama saya Effie Malik dalam panggung demokrasi menaruh asa di era Prabowo Gibran. Kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dilantiknya Prabowo Gibran tak hanya menandai pergantian pemimpin negeri ini, tapi juga segenap impian, harapan, dan cita-cita besar bangsa Indonesia ke depannya, termasuk seluruh persoalan dan tantangan yang menyertai. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya, salah satunya terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Prabowo mengatakan seluruh unsur pimpinan harus mampu memberikan teladan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia pun memberi contoh melalui peribahasa soal ikan yang busuk. Kita harus berani memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Sebelumnya Prabowo memberikan peringatan keras untuk tidak memanfaatkan jabatan menteri demi menggerus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN. Prabowo juga sempat berjanji akan menaikkan gaji para hakim agar para hakim memiliki harga diri karena tidak bisa disogok dan tidak bisa dibeli. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Mohon sabar, saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Selain penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, persoalan lain yang menjadi PR di era pemerintahan Prabowo Gibran adalah perbaikan mutu demokrasi. Dalam pidato perdananya, Prabowo Subianto juga menyinggung soal kekhasan demokrasi yang harus diterapkan di Indonesia. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Kita menghendaki kehidupan demokrasi. Tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan.
Bermodal kepercayaan publik yang tinggi, lantas seperti apa langkah konkret dan gebrakan nyata yang akan dilakukan di era pemerintahan Prabowo Gibran agar tidak mengecewakan harapan dan impian masyarakat? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pemirsa, kami hadirkan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi. Mas Dede, halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah Terima kasih sudah hadir. Siap. Kemudian di sebelah kiri saya ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Almas Syafrina. Mbak Almas, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi. Terima kasih sudah mengundang. Dan satu lagi kami hadirkan pengamat komunikasi politik, Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir para narasumber. Kita akan bahas terkait, kita baru pelantikan ini, which is ternyata responnya cukup baik. Ada respon yang sangat positif. Saya akan tampilkan grafiknya di mana di hari pertamanya, anggaplah hitungannya ini adalah 1-2 hari pertama bekerja, pemerintahan Prabowo Gibran menuai optimisme dari masyarakat. Dari survei kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto mencapai lebih 80%. Kita tampilkan ini datanya di layar kaca Anda, silakan juga disimak para narasumber. Bang Habib, saya minta tanggapan dari Anda. Kalau kita gabungkan yakin, sangat yakin dan cukup yakin, ini angkanya bisa menembus 80%. Apa artinya? Bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran melihat modal keyakinan dari publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya, alhamdulillah ya, itu wujud salah satu wujud kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Nah, kita sebetulnya kalau bicara soal kepercayaan masyarakat, kan kita juga harus mengacu kepada hal-hal apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam berbagai pidatonya beberapa bulan terakhir ya. Terutama beberapa pekan terakhir banyak hal disampaikan oleh Pak Prabowo tentang rencana-rencana konkret beliau ya, yang langsung down to the earth ya, langsung menukik ke bumi. Jadi bukan lagi kampanye, bukan lagi omon-omon saja, tapi kebijakan-kebijakan yang rasa-rasanya bisa langsung dieksekusi oleh Pak Prabowo. Nah, ini mungkin dilihat oleh masyarakat. Di antaranya hal yang cukup lama menjadi diskusi ya di antara para penegak hukum, ya itu soal kesejahteraan para hakim. Ya. Para hakim ini kalau saya sebagai anggota Komisi 3 ya 5 tahun saya kunjungan kerja ke berbagai daerah, itu nasibnya sungguh memprihatinkan. Padahal keadilan itu ada di tangan mereka. Sampai-sampai ada singkatan yang joke ya bunyi AKBP. AKBP? Anak kos belakang pengadilan. Jadi hakim-hakim itu ngekos, tinggal kos di belakang pengadilan karena tidak mampu menyewa rumah yang cukup layak. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kesehatan menjadi tidak terjaga dengan baik, sehingga banyak yang gugur sampai meninggal dunia ya. Kalau Bang Ege ingat sahabat kita Bang Daniel Panjaitan itu dulu YLBHI sakit ya, almarhum sahabat saya ya, infonya sakit karena memang tinggalnya bukan di rumah yang layak lah gitu ya. Kemungkinan kan ketika dia ada sesuatu masuk angin tengah malam, karena menjalankan tugas, nggak ada yang merawat istrinya karena kan tinggal jauh dari keluarga home base-nya. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi perhatian Pak Prabowo. Saya sendiri akan memberikan masukan-masukan yang konkret kepada Pak Prabowo. Juga tadi disampaikan dalam pidato Pak Prabowo bagaimana sebetulnya ini menjalankan apa yang sudah berproses baik di masanya Pak Jokowi, yaitu bagaimana kita menegakkan demokrasi, bagaimana bicara tanpa ada resiko macam-macam ya, berbeda tanpa adanya kebencian dan lain sebagainya. Disampaikan oleh Pak Prabowo. Di 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi sudah dirumuskan yang namanya restoratif justice terkait dengan penyebaran ujaran kebencian dan lain sebagainya, dan ini yang akan terus dimaksimalkan ya. Jadi harapan masyarakat tinggi sekali, kami paham ya, itu harus ya dan akan terus menjadi pedoman kami ya, pedoman Pak Prabowo terutama di eksekutif untuk menjaga harapan tersebut dengan kerja-kerja yang
benar-benar bisa membawa hasil yang memuaskan masyarakat. Oke, kalau mendengar tadi jawaban dari Bang Habib, Bang Ege gitu, kita lihat bahwa memang banyak survei yang merilis gitu, lembaga data merilis bahwa tingkat kepercayaan publik cukup tinggi, responnya positif gitu. Tapi satu sisi juga ada yang melihat bahwa kalau harapan masyarakatnya ketinggian, takutnya gitu kan, mudah kecewa karena mungkin berharap begitu banyak perubahan dan ternyata langsung pengennya hasil yang bisa langsung terasa dan dilihat. Bagaimana Bang Ege melihatnya? Ya, saya yakin bahwa untuk ini ya harapan sangat tinggi, terutama kalau mau jujur ada juga sedikit gerakan tengah Agustus waktu itu dan sekarang diperbaiki total dengan semangat yang baru gitu ya. Bahkan ada berbagai gaya yang menurut saya itu menarik loh, memanfaatkan kekinian. Lagi sidang DPR, terus Bang Dasko menyampaikan telepon langsung ya kan, nggak perlu lewat kantor kepresidenan. Jadi banyak gaya-gaya baru ya dalam bentuk komunikasi. Tapi kan itu berarti eksekusi cepat tuh. Iya, ya kan? itu tadi yang saya katakan. Jadi banyak hal-hal yang menimbulkan nilai baru. Oh, iya bicaranya di mana-mana kan juga Pak Presiden Prabowo ini kan juga mulai keras. Hai, jangan kirim orang ke jabatan menteri ataupun wakil menteri untuk merampok APBN ya. Yang mana itu adalah praktek yang kita tahu. Dan sekarang artinya walaupun besar ya tapi di situ bekerja gitu. Jadi ada harapan-harapan lepas dari ini ya kabinet yang agak besar tadi gitu dengan jumlah menteri dan wakil menteri. Ada 23 poin yang ada dalam pidato itu yang menurut saya menarik, tapi lepas dari itu kalau balik ke pertanyaan Nafi tadi, iya harapan sedang besar walaupun di sisi-sisi harapan itu kan ada macam-macam pertanyaan. Ini begitu besar kabinetnya apakah juga nanti bisa melaksanakan tugas-tugas dengan efektif, efisien. Kemudian di bawah itu nanti bagaimana penyesuaian ya di berbagai kementerian. Nah, balik kepada beberapa topik kan orang juga akan melihat beberapa sisi-sisi penting dari pidato ini. Lagi-lagi kalau tadi kita sampaikan ini menurut saya nggak kalah lah. Saya juga pernah hadir inaugurasi Obama misalnya. Ini sesuatu yang memberikan harapan. Tapi tetap ada 2 poin yang saya agak. Jadi lagi-lagi nih Bang Habib kita yang harusnya jadi menteri, tapi dia tetap memilih anggota DPR. Ini semuanya sudah nggak tahu, dia memang maunya di situ kali ya supaya ada perimbangan. Tapi maksud saya, kenapa 2 hal yang ternyata dua hal juga? Itu, yang pertama ini pelan-pelan ya, ini yang pertama. Nanti saya mau serahkan ke Almas ya, yaitu apakah seleksi ini sudah memenuhi harapan-harapan pada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Yang bagian saya adalah ini bagian saya menarik ya. Sekali lagi nilainya sudah sangat tinggi, saya samakan dengan Obama tadi. Tapi ketika menyebutkan bahwa angka kemiskinan kita masih besar, sadarlah gitu ya, berani melihat tantangan, berani melihat kenyataan. Terus kemudian anak sekolah nggak bisa ke sekolah, makan bergizi dan lain sebagainya. Ya, angka kemiskinan, jangan hanya bangga kita G20 atau ekonomi ke-16 gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang melakukan itu semua siapa selama ini? Gitu. Pak Jokowi bukan? Nah, nggak tahu saya. Kan itu di sebuah sidang yang besar loh. Nggak, pelan-pelan nilainya sudah sangat tinggi. Saya sudah mengakuinya sampai pada. Jadi ini arahnya pertanyaannya Bang Ege atau mungkin masukannya buat saya aja. Ketika itu disampaikan, kan memang pembangunan itu harus berkelanjutan. Baik. Kenapa ada angka-angka yang seperti itu yang harus kita sadari, nggak boleh kita memasukkan muka ke dalam tanah seperti unta gitu ya. Harus kita hadapi. Tapi itu terjadi kapan dan mengapa? Gitu. Baik. Kapan dan mengapa? Mungkin nanti Ki, kamu bisa jawab, bisa jelaskan termasuk juga pembahasan hari ini adalah soal pemberantasan korupsi karena itu jadi agenda yang sangat penting. Apalagi kita tahu nih ada 2 Menko, Hukum HAM Imigrasi Pemasyarakatan juga Politik Keamanan, ada Menham dan Menkum. Apakah kemudian harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi bisa segera terwujud dan terlihat? Usai jeda pemirsa kami bahas kembali, tetaplah bersama kami. Menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan
yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Ya, baik, bisa kami lanjutkan. Itu kembali ditegaskan ya, Ki, oleh Pak Prabowo. Kita bicara soal pemberantasan korupsi, yang suka menggerogotin anggaran, seperti Pak Prabowo bilang ya, itu harus semua yang dipilih, nama yang sudah disebut, disoroti oleh Pak Prabowo itu harus memberikan contoh karena mereka jadi pemimpin gitu. Bagaimana membaca apa arti? Mungkin ada makna di balik itu gitu? Atau jangan itu warning keras dari Presiden? Ya, di luar apa yang menjadi visi misi di dalam dokumen Astacita ya, termasuk 8 misi, 8 program prioritas hasil cepat dan 17 program prioritas dan lain-lain. Ingat ya, Pak Prabowo sebelum memanggil atau sebelum memastikan bahwa seseorang itu layak menjadi menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, itu selalu diingatkan oleh Pak Prabowo. Saya masih memanggil Pak Prabowo karena saat itu beliau belum menjadi presiden ya. Beliau mengatakan bahwa kamu nggak boleh korupsi, kamu nggak boleh ambil uang rakyat, kamu nggak boleh ngambil yang namanya kesempatan untuk menggunakan jabatan kamu untuk kepentingan kamu sendiri. Dan ini, ya, saya sekarang berbicara atas nama PCO, Presidential Communication Office atau kantor komunikasi kepresidenan, yang dimana kepala kantor kami sendiri, setelah dipanggil oleh Pak Prabowo, curhat kepada kami, mengatakan hal demikian. Beliau bilang, ini Pak Prabowo serius nih kayaknya soal korupsi. Beliau mengatakan, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Bener nggak ada fakta integritas yang dan tanda tangan itu? Setelah itu harus ditandatangani fakta integritas. Tapi nggak cuma di situ. Setelah itu ada di Hambalang. Ya. Di Hambalang di sana diberikan yang namanya capacity building atau penambah luasan wawasan. Ini pembekalan yang kemarin ya? Yes, soal geopolitik, soal penggunaan AI dan digitalisasi termasuk untuk pencegahan korupsi, ya, dan lain-lain, ya. Dan setelah itu nanti akan diadakan yang namanya pembekalan kemudian di Jawa Tengah di Magelang, ya. Sehingga dapat dikatakan ya, kalau misalnya kita berbicara soal Astacita dan lain-lain, itu adalah materi-materi yang sudah kenyang saya dan Bang Habib sampaikan di masa kampanye ya. Tapi sekarang udah lebih dari itu. Ya. Jadi Pak Prabowo sebelum pidato tadi yang kita lihat, ya, itu pada saat memanggil pertama kali ya, sebelum menjabat sebagai presiden, itu udah mewanti-wanti betul. Lu jangan nyolong duit rakyat ya. Lu jangan salah gunain. Dan itu yang bicara langsung Pak Prabowo ya? Pak Prabowo langsung. Dan presiden ya? Saya bersaksi sendiri bahwa Bang Hasan Nasbi, kepala kantor saya, kantor komunikasi kepresidenan, curhat kepada saya apa yang Pak Prabowo katakan. Bagus dong, maksudnya kalau bagus dong supaya mereka nggak khawatir ya kan, bahwa kemudian ketegasan itu datang dari kepalanya, which is Pak Prabowo. Tapi mungkin rekan dari ECW, Almas sebagai pegiat anti korupsi, bagaimana, mungkin ada catatan lain, bagaimana kamu melihat se-confidence itukah dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk pemberantasan korupsi, sepercaya dirinya tadi Dede Uki ini menjelaskan ke kita gitu. Sebetulnya memang kalau dilihat dari pidato Pak Prabowo ini kan terdengar meyakinkan dan sangat menyentuh publik mungkin ya, karena Pak Prabowo menyampaikan dengan sesuatu yang jargon-jargon yang dengan bahasa-bahasa yang sangat dipahami oleh publik, bahkan meng-highlight juga atau menitik beratkan pada problem-problem yang memang real dirasakan oleh publik. Soal isu pangan, soal kemiskinan, soal sekolah dan sebagainya begitu. Tetapi di sini Pak Prabowo seharusnya juga bisa melihat persoalan korupsi di Indonesia ini kan sudah terlampau pelik ya. Pak Jokowi itu mewariskan banyak sekali persoalan dalam ruang soal penegakan hukum anti korupsi, pencegahan anti korupsi begitu. Sehingga yang perlu disampaikan oleh Pak Prabowo adalah how to-nya. Rasanya apakah terbaca how to-nya itu menurut Anda? Rasanya tidak cukup hanya misalnya dengan menghimbau, hey jangan korupsi ya menteri-menteri pimpinan lembaga negara begitu. Karena bahkan ya 10 tahun eranya Pak Jokowi itu juga sudah muncul. Di undang-undang kita bukan hanya himbauan lagi, bahkan ada sanksinya. Tetapi realitanya korupsi di Indonesia masih sangat subur gitu ya Mbak Afi, dan masa hukumannya semakin lama semakin pendek ya. Iya betul. Tren vonis ICW terakhir menunjukkan bahwa rata-rata vonis di tahun 2023 kemarin itu hanya 3 tahun 4 bulan. Dan yang dihukum berat itu hanya 10 terdakwa kasus korupsi. Artinya di sini masih banyak sekali PR. Jadi kami sebetulnya sangat menanti ada
komitmen-komitmen yang lebih real dari Pak Prabowo, misalnya berani tidak mengesahkan RUU perampasan aset, berani tidak lagi mengobrol remisi terhadap terdakwa kasus korupsi, narapidana kasus korupsi. Berani tidak misalnya merevisi undang-undang tipikor atau mengembalikan undang-undang KPK versi lama. Karena ini memang butuh sekali penguatan, dan ke belakang kan kita bisa menyaksikan ya bagaimana penegakan hukum di Indonesia itu ya melemah, dan terjadi juga disorientasi arah hukum di Indonesia. Apa yang seharusnya dikuatkan menjadi lemah, apa yang bahkan kalau kita bicara RUU perampasan aset, ini kan masuk ke nawacita Pak Jokowi di tahun 2014, 10 tahun tuh tidak terrealisasi, sehingga rasanya ini Pak Prabowo akan menjadi sangat hebat begitu ya, cukup meyakinkan soal komitmen anti korupsinya kalau Pak Prabowo minimal mengesahkan itu. Iya, berani untuk menyatakan bahwa misalnya dalam jangka 6 bulan pemerintahan saya atau 1 tahun setelah pemerintahan saya, RUU perampasan aset yang mandek itu bisa disahkan. Apalagi Pak Prabowo, Mbak Afi, ini kan juga dalam pidatonya mengedepankan konsep demokrasi gotong royong ya, kolaborasi dan sebagainya. Bahkan terjadi juga koalisi gemuk di parlemen. Rasanya bukan hal yang sulit kemudian untuk membuat DPR ini menyepakati RUU perampasan aset yang sampai sekarang ini masih jadi problem. Jika ada political will-nya harusnya ya kan bisa didorong, karena di DPR juga kan rekan sekoalisinya banyak lah, kurang lebih mayoritas gitu. Bang, apakah itu juga menjadi salah satu target gitu dari Pak Prabowo sendiri sebagai Komisi 3? Jadi gini, kita nggak bisa mempercayakan negara ini ya bagaimana memberantas korupsi hanya pada apa yang dianggap ICW benar. Gitu loh. ICW ini bukan satu-satunya elemen bangsa Indonesia yang konsen terhadap pemberantasan korupsi. Jangan besar kepala juga. Jadi seolah-olah 100% yang kalian sampaikan itu sesuatu yang harus dilaksanakan bulat-bulat oleh semua pemerintahan. Enggak begitu dalam bernegara. Kita menyerap aspirasi banyak pihak, banyak ahli, banyak pakar. Ya, kalau Pak Prabowo katakan tadi misalnya perbaikan sistem, kita bicara yang sistemik, gitu loh. Nggak ngambil satu kebijakan yang kebiah uyah. Anda katakan tadi misalnya soal tren ya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, vonis. Kita tahu soal hukum itu kan tergantung fakta-fakta di persidangan. Kalau digebiah uyah itu bukan hukum namanya, karena tidak ada satu perkara hukum pun yang sama satu sama lain. Kesalahan terbesar dalam hukum adalah menyamaratakan semua perkara, karena karakteristiknya berbeda-beda tergantung fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Kalau orang nggak bersalah, jangankan dihukum ringan, dibebaskan itu suatu keharusan. Betul. Yang harus dijamin adalah hukum ditegakkan sebenar-benarnya, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi janganlah kita ya terus membodohi masyarakat dengan jargon-jargon bahwa hukuman terberat adalah hukuman yang terbaik. Belum tentu. Kalau orang salahnya berat, memang harus dihukum berat. Kalau orang salahnya ringan, harus dihukum ringan. Kalau orang tidak bersalah harus dibebaskan. Itu cara kita berhukum, gitu loh. Jadi nggak sewenang-wenang seperti itu juga. Bang, soal perampasan aset? Nanti soal perampasan aset belum ngomong, ya kan? Perampasan aset. Apakah selesai dengan perampasan aset? Disahkan. Dengan demikian pemberantasan korupsi menjadi nol, menjadi signifikan menurun. Logikanya dari mana? Untuk sampai ke tahapan tersebut, apa yang harus dilakukan? Teman-teman juga nggak menyampaikan, gitu loh. Apakah bisa saat ini tiba-tiba bukan persoalan disahkan secara teknis, itu hal yang gampang. Dampaknya seperti apa? Implementasinya seperti apa gitu? Seperti apa? Apa persiapan sebelumnya? Bagaimana praktek-praktek di negara-negara lain? Nggak bisa juga seperti itu. Itulah yang menjadi masukan bagi kami ya di DPR ya. Dalam perumusan berbagai undang-undang, kami menyerap aspirasi semua pihak, bukan hanya ICW. Ya kan ya, dari berbagai artinya apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman ini kan baik juga, karena Pak Prabowo bilang kita harus berdemokrasi tanpa ketakutan. Artinya nggak perlu takut walaupun disampaikan misalnya bukan cuma ICW yang benar dan lain-lain. Tapi kan kalau perampasan aset saya kan cuma mau mengatakan nih. ini, ada harapan dari kita semua, civil society, kemudian juga akademisi, bahwa undang-undang perampasan hak ini, perampasan aset ini, haknya jangan dirampas. Undang-undang perampasan hak aset ini itu sudah lama menunggu dan diharapkan sebagai salah satu. Nah, memang betul. Ada progresnya lah. Tentu nanti ada implementasi yang berbeda kan di berbagai negara. Nah, misalnya kenapa tidak kita jawab
oke, ini prioritas bangsa, lalu kita sama-sama mulai datang nih, ICW, kami akademisi datang ke DPR, temui Komisi 3 sekarang ya. Sekarang ini soal perampasan aset apa sih Bang yang kemudian bikin mandek gitu biar gitu. ya bikin kita tidak apa bisa gitu biar sama-sama maju untuk ya, sampai apa ke sih Bang sana. kan Komisi 3 bisa mungkin jelasin gitu. Jadi sampaikan saja ke kita ya apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan ya. Nanti kita kaji bersama-sama gitu kan. Saya kan nggak punya kapasitas menyampaikan kendala selama ini karena memang kita tidak pernah membahas di Komisi 3 selama saya 5 tahun ada di DPR gitu kan. Ya nggak pernah dibahas juga nggak usah diharapkan bisa progres minimal bisa segera tersahkan. Saya rasa kita sebetulnya ada dalam satu perahu yang sama ya, bahwa ICW juga tidak menganggap orang yang tidak bersalah kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dihukum berat dan sebagainya. Tapi kan ini lebih berat daripada semestinya. Iya, daripada yang semestinya begitu. Bahkan kita juga ini kan berangkat dari data dan analisis ya. Kenapa kita misalnya mendorong RUU perampasan aset, ini kan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi ada analisisnya. Kemudian juga melihat bagaimana Indonesia ini kan sebagai negara juga sudah meratifikasi UNCAC gitu ya. Dan kita melihat kalau bicara soal penegakan hukum, poinnya itu kan bukan berapa banyak orang menjadi tersangka, berapa lama mereka masuk penjara, tetapi bagaimana penegakan hukum kita itu mempunyai daya cegah dan menimbulkan efek jera. Dan daya cegah dan efek jera itulah yang kemudian menjadi PR. Sekarang itu kalau tadi kan hanya satu data ya soal vonisnya rata-rata 3 tahun 4 bulan. Tetapi data lain misalnya kita itu sepanjang 2023 kita baca dari vonis-vonis yang sudah dijatuhi oleh hakim begitu ya. Kerugian negara yang timbul itu lebih dari 56 triliun. Tapi uang yang kembali ke negara itu hanya 7,3 triliun. Ini kan masih jauh. Sehingga kita melihat bahwa korupsi ini masih menjadi satu persoalan yang semua orang marah, semua orang benci, bahkan presiden juga mengutuk soal korupsi itu. Tetapi di sisi lain korupsi ini masih menjadi satu kejahatan yang masih besar untungnya daripada resikonya begitu. Nggak ada efek jerah, nggak ada pencegahan. Bang Habib mau menjelaskan, saya harus jeda dulu supaya penjelasan nggak terpotong pemirsa. Termasuk juga apakah dengan adanya dipecah begitu banyak kementerian, ada Menko Hukum HAM, kemudian Menko Politik Keamanan, Menham, Menkum, bisa meningkatkan rasa percaya masyarakat bahwa agenda pemberantasan korupsi menjadi prioritas di era pemerintahan Prabowo Gibran. Tetaplah bersama kami. Iya, baik pemirsa. Kami lanjutkan. Bang Habib tadi saya potong penjelasannya. Silakan dilanjutkan tadi statement dari rekan kita. Jadi gini, saya juga dalam waktu yang singkat ini kita diskusi ya menyampaikan kepada masyarakat soal aset recovery. Aset recovery ini kadang-kadang menjadi panggung juga, ya kan? Penegak hukum melakukan penangkapan dengan menyebut membuat statement kerugiannya sekian triliun. Dari mana angka itu? Ketika dibedah ternyata angka itu ya bukanlah real hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, tapi dihitung juga dampak-dampaknya. Misalnya yang terkait dengan kegiatan beraktivitas di hutan lindung misalnya ya. Atau yang dihitung mungkin, dampak pada lingkungan. Dihitung dampak lingkungan sampai atmosfernya segala macam. Lalu dihitung biaya mengembalikan kebun tersebut menjadi hutan seperti sebelum disentuh sama sekali. Ya tentu biayanya triliunan. Ya, itu dihitung sebagai kerugian keuangan negara. Bagaimana mungkin implementasi aset recovery bisa diterapkan dalam kasus-kasus seperti itu? Nah, ini kan nggak mungkin. Tapi kenapa penegak hukum melakukan itu, Bang? Ya makanya itu menjadi evaluasi kita. Jadi atau jangan nanti untuk menyatakan nggak sedikit. Nanti saya belum selesai ngomong, Pak. Ya ini kan kita ngomong sebagai bangsa. Kita nggak ada subjek apa-apa, ya kan kita lepaskan segala macam subjek kita, predikat dan berdiskusi kita di sini, diskusi cari solusi. Artinya bisa saja ada elemen-elemen penegak hukum yang memang mencari sisi bombastis dalam penegakan korupsi. Oh kita bombastis nih, kita hearing di Komisi 3 kita bilang wah sekian menangkap dengan terdakwa
tersangka korupsi dengan kerugian sekian triliun. Penegak hukum yang lain juga nggak kalah. Jadi ada lomba-lomba penegak hukum kayak gitu, Bang? Bukan, makanya ini kan soal apa namanya, kita evaluasi kritis terhadap diri kita sendiri. Jangan dicari sisi bombastisnya dulu, Abi. Ya kan, biar kita kebuka semua gitu loh. Ketika kita bicara aset recovery itu pasti bingung semua. Bagaimana mungkin aset recovery yang dikejar adalah perbaikan misalnya lingkungan yang mau kembali seperti zaman dulu kala sebelum Belanda ini datang misalnya, timah misalnya, dihitung itu ya kan, yang saya baca ya, kerusakan lingkungan yang terjadi sejak zaman Belanda dulu ambil timah di situ gitu. Kalau mau kembali seperti itu, ya bagaimana mungkin terjadi yang namanya aset recovery? Berapa ribu tas mewah disita juga nggak akan bisa dipenuhi. Harusnya seperti apa, Bang, dari tanggapan harusnya real kerugian keuangan negara yang timbul secara nyata dari kejahatan tersebut. Menurut saya ya, sehingga realistis ya, nggak hanya besar di judul berita-berita. Gitu kan. Yang benar-benar keuangan negara yang hilang itu yang kita kembalikan. Kalau memang ada kejahatan lingkungan, ya dalam hukum lingkungan. Kalau ada dalam konteks misalnya kejahatan ekonomi, hukum ekonomi itu ada hitungannya sendiri gitu ya. Baik, Bang Ege tadi sempat sedikit mau menimpali, silakan. Sedikit, lama-lama jadi banyak. Enggak ya, poin saya adalah begini. Kan masing-masing punya paradigm, mental window untuk melakukan penilaian hal tersebut. Nah, ini menjadi menarik karena ada teman-teman yang mengatakan bahwa tentu saja agak aneh juga kalau sejak zaman Belanda gitu ya. Tapi ketika itu mulai disentuh oleh perusahaan itu, ketika dikaitkan misalnya dengan sebuah kegiatan yang kemudian berujung pada tipikor dan TPPU misalnya. Nah, tapi tentu selalu ada jalan tengahnya yang saya sebut sebagai paradigm atau mental window tadi. Ada metode-metodenya. Misalnya suatu saat, misalnya Komisi 3 ya, ketemu dengan ketua KPK atau dengan Jaksa Agung atau dengan penegak hukum lah ya. Penegak hukum lalu membahas itu semua. Tapi yang mau disampaikan Almas dan teman-teman akademis itu adalah misalnya balik ke satu contoh lagi, undang-undang rampasan aset tadi ya. Kan ini sudah ada yang membuat kita harus sampai ke sana. Ada peraturan-peraturan internasional yang sudah kita ratifikasi. Pak Jokowi kalau ini keberlanjutan juga sudah pernah menyampaikannya. Sudah cukup lama kita ingin ke sana. Tentu saja nanti ada implementasi yang harus kita kaji bersama dan akademisi siap. Gitu. Nah, maksud saya ini kan bisa menjadi salah satu how to tadi, sambil kita nanti melihat apa yang akan terjadi misalnya dengan cita-cita ini kan dinyatakan dengan sangat kuat ini ya. Dan harusnya komitmennya juga sejalan gitu kan. Betul. Oke, baik. Oke, mau menambahkan? Ya, tadi kalau nggak salah saya mendengar ada anggapan bahwa persepsi setidaknya korupsi di Indonesia semakin memburuk. Ini dikarenakan adanya indikator yang mengatakan indeks persepsi korupsi di Indonesia semakin meningkat gitu, atau menurun sebenarnya, sehingga dikatakan korupsi semakin parah. Saya harus mempertegas lagi ya bahwa indeks persepsi korupsi yang sehari-hari kita bahas di stasiun TV ya, di media dan lain-lain, itu umumnya kita kutip dari Transparency International ya. Transparency International ini kalau misalnya kita lihat lagi siapa dia adalah sebuah organisasi yang sifatnya voluntary association di Jerman. Artinya dia adalah sebuah organisasi yang bersifat voluntary atau kesukarelaan yang berasal dari Jerman, dan bahkan di Jerman sekalipun Transparency International bukan sebuah organisasi yang datanya itu bersifat otoritatif atau dipakai pemerintahan di kandangnya sendiri. Gitu ya. Jadi itu dia ya soal itu. Tapi begini, saya tidak ingin terlalu jauh mendiskreditkan Transparency International. Tapi di Indonesia kita memiliki sebuah data yang otoritatif tentang korupsi yang kita sebut Indeks Perilaku Anti Korupsi yang diproduksi oleh BPS, yang ada kemiripan ya sebenarnya dengan apa yang diproduksi oleh Transparency International. Bedanya Transparency International hanya memproduksi indeks korupsi tersebut hanya menggunakan satu variabel, yaitu persepsi ya. Sementara indeks persepsi anti korupsi yang diproduksi oleh BPS menggunakan dua variabel. Satu adalah persepsi tentang korupsi itu sendiri, yang kedua adalah
pengalaman si responden soal berkaitan dengan upaya korupsi itu pemberantasan sendiri. korupsi. Ya. Oke. Kalau kita periksa lagi ya tahun 2014 ya, indeks prestasi anti korupsi atau IPAK itu ada di 3,61, kemudian meningkat menjadi 3,7, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 3,93. Artinya perlu juga bagi kita untuk memeriksa lagi seberapa sohih ya dalam tanda kutip data-data yang digunakan. Kita pakai ya. Tapi saya setuju ya tadi dikatakan bahwa ini dipertanyakan nih yang namanya rancangan undang-undang perampasan aset ya. Presiden Prabowo ketika berpidato di saat debat politik ya mengatakan juga bahwa ya kalau perlu kita akan sahkan undang-undang perampasan aset ya. Ini tinggal bagaimana kawan-kawan dari CSO termasuk ICW ya memberikan masukan ya ke kawan-kawan kita di DPR. Bagaimana soal technicalitiesnya. Tadi kan ini kan yang dibahas oleh Bang Habib dari Komisi 3 di DPR ya. Bagaimana soal prakteknya nanti jangan-jangan malah bisa digunakan sebagai alat untuk begitu gitu ya, disimpangkan. Bisa backfire lah gitu ya. Iya, itu dia. Jadi kita sama-sama bahwa faktanya ada janji dari Pak Prabowo untuk memprioritaskan pengesahan undang-undang Pak perampasan Prabowo aset. dalam hal ini tidak secara bold ya menjanjikan itu ya. Pak Prabowo dalam hal ini sewaktu lagi kampanye mengatakan korupsi ini adalah sesuatu yang akut yang harus kita bereskan gitu ya. Kalau memang pada akhirnya diperlukan kita akan sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Artinya kalau misalnya kita lihat bahkan di sebelumnya pemerintahan sebelumnya Presiden Jokowi, Presiden ke-7, Presiden Jokowi sudah meminta DPR berkali-kali ya untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya pikir sebenarnya DPR pun juga sebenarnya punya niat yang baik, tapi harus berhati-hati. Ini dia, harus berhati-hati. Jangan sampai ini rancangan undang-undang ketika sudah jadi undang-undang malah kemudian backfire dan menembak ke orang-orang yang sebenarnya nggak bersalah. Baik, saya minta tanggapan Almas. Sebentar, saya harus jeda dulu sebentar. Bapak-bapak dan Ibu, kami lanjutkan sesaat lagi. Apa data yang dimiliki oleh ICW untuk mengimbangi tadi informasi yang disampaikan? Tetaplah bersama kami. Harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Statement Pak Prabowo tadi itu sangat viral gitu ya. Pengusaha yang nakal adalah pengusaha yang tidak patriotik. Tapi menyambung tadi statement Bang Ege dan Almas mau menambahkan soal ini menyertai pertanyaannya Bang Habib bahwa terus apa kalau undang-undang perampasan aset itu bukan kemudian jadi sebuah obat mujarab lalu korupsi hilang gitu. Bagaimana penjelasan Almas? Memang itu bukan satu-satunya. Ada banyak sekali begitu ya PR-nya soal undang-undang tipikor yang juga penting untuk dilihat ulang, direvisi, dikuatkan begitu. Kemudian tadi soal penegakan hukum, soal bagaimana membangun ekosistem dan sistem anti korupsi agar kita juga tidak hanya berat pada penegakan hukum dan sebagainya begitu ya. Tapi di sini kan sebetulnya kita itu sepakat ya dengan Pak Prabowo bahwa korupsi itu sekarang masih menjadi satu persoalan besar. Hanya saja kemudian yang publik butuhkan adalah realnya apa yang mau diperbaiki, yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memberantas korupsi ini begitu. Sehingga rasanya tidak efektif kita denial soal data-data yang tadi disampaikan begitu. Kalau karena data ini kan ICW memang apa yang memperlambat proses pengesahan RUU perampasan aset misalnya. Kalau tadi kan dari Komisi 3 sudah menjelaskan bahwa ini bukan hal yang mudah gitu. Data dari ICW apa yang membuat itu sampai kemudian dari Presiden Jokowi belum bisa sahkan dan mungkin kita harapkan bisa tersahkan di era Pak Prabowo. Ya, itu justru pertanyaan kita ke DPR dan ke pemerintah begitu ya. Apa yang kemudian masih menjadi persoalan yang perlu dibahas, karena dibahas saja kan ini belum. Sehingga kalau tadi dibilang bahwa ini bukan satu obat mujarab, ya enggak, tapi setidaknya kita itu ibaratnya naik tangga, kita tuh naik
naik perlahan begitu untuk memberantas korupsi. Korupsi ini kan sering disebut sebagai extraordinary crime. Makanya Pak Prabowo juga berkali-kali menyebut soal pentingnya melakukan pemberantasan korupsi, membangun sistem yang anti korupsi begitu. Sehingga juga tools yang dipakai untuk memberantas korupsi itu seharusnya ya extraordinary juga, serius juga gitu, sama seperti definisi korupsi sebagai kejahatan yang extraordinary dan kejahatan yang serius. Dan sebetulnya kan ini juga hanya satu hal ya. Kalau tadi kembali ke pertanyaan yang awal untuk melihat bagaimana komitmen anti korupsinya Pak Prabowo, ini kan juga selain soal apa program-program konkret, juga bisa kita lihat bagaimana yang belum kita bahas sebetulnya ya, birokrasi yang semakin melebar dan sebagainya. Bagaimana dengan kabinet? Apakah itu jadi tools, pemilihan menteri dan sebagainya yang cukup? Saya mau nyambung dengan apa yang saya kemukakan pada awal tadi, bagian yang keheranan saya, yang pernyataan seperti ini, kebocoran ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dia maju menjadi calon presiden di 2014, ya kan? Artinya sekarang Pak Prabowo itu menurut saya sih presiden dengan kecerdasan presidensial tertinggi. Dia pernah punya pengalaman maju di pemilu berapa kali ya kan, kemudian ketika kalah pun dia ikutan bersama dengan pemerintah. Dia pernah bagian dari istana sebelumnya, pernah dalam tanda petik seperti terbuang ke luar negeri, balik kembali, mencoba membangun, pernah berperang buat negaranya, jadi semuanya lengkap. Nah, yang jadi pertanyaan saya seperti tadi itu, ini kan pernah disampaikan juga waktu berarti datanya 2014, sudah ada gitu, Bang? Datanya sudah ada dan masih terjadi, dan ini diulang lagi pada saat ini. Berarti betul apa yang disampaikan Almas, how to-nya yang perlu kita kejar bersama. Lepas dari misalnya, kita nggak percaya pada TI. Kita juga bisa bilang nggak percaya pada penegakan juga hukum pada BPS. Tapi kan bukan itu intinya. Pak Prabowo mengatakan demokrasi itu memang khas kita, nggak perlu takut. Ayo kita taruh di meja sekarang. Apa yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini? Mungkin kita nggak bisa mendapat itu karena semua kita masih bergembira menunggu harapan. Sekali lagi saya katakan ini presiden dengan menurut saya ya kecerdasan presidensial tertinggi dengan segala kelebihan presiden-presiden sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri. Tapi segera akan kita lihat. Sejauh mana masyarakat bisa menaruh asa? Pertanyaan terakhir saya sebelum saya tutup. Saya rasa pada hari ini kan semua survei itu pasti bertanya pada hari ini, tinggi pada hari ini. Lalu kemudian kita lihatlah bagaimana misalnya membiayai kabinet yang besar ini, dari mana dananya, kemudian seperti apa pencapaiannya. Itu kan persoalan lain yang mungkin akan kita hadapi 3 bulan dari sekarang. Dan itu yang ditunggu ya. Dan itu yang ditunggu publik, soal apa kontribusi dan terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden dan juga Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Kami lanjutkan pemirsa pembahasannya di lain kesempatan. Terima kasih atas absensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV,